Halo semuanya, selamat datang di XD Podcast. Kenalin, aku Dias, konselor di Primakara University. Jadi di podcast kali ini kita akan membahas sebuah topik yang cukup menarik tapi juga memprihatinkan gitu kan. Mungkin yang sedang menjadi isu di Bali akhir-akhir ini yaitu tentang krisis bunuh diri di Bali gitu ya. Bali itu dikenal sebagai pulau surga ya, mungkin dikenal di mata dunia itu akan keindahan alam dan juga budayanya memikat. Tapi siapa sangka di balik itu semua, Bali juga mencatat angka bunuh diri tertinggi di Indonesia, yaitu sekitar 3,07% per 100.000 penduduk pada tahun 2023, di mana angka tersebut jauh tinggi di atas rata-rata nasional, yaitu sekitar 0,2%. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Untuk membahas lebih lanjut akan isu ini telah hadir bersama kita juga narasumber. Di sini ada Kak Igusti Agung Istri Teresna Anindita, SPC MPC Psikolog. Kita panggilnya Kak Anin gitu ya. Selamat datang Kak Anin. Terima kasih. Gimana? Masih oke? Baik-baik aja. Baik-baik aja, sehat selalu, Dias. Masih oke juga, karena cuaca juga nggak menentu kan. Betul. Yang penting masih sehat gitu kan, bisa kesini. Terima kasih juga udah datang ke Primakara University. Oke. Mungkin Kak Anin ini adalah seorang psikolog klinis yang tergabung ke dalam Ikatan Psikolog Klinis Indonesia Wilayah Bali, dan juga sampai sekarang masih aktif di berbagai lembaga kesehatan mental di Bali juga Kak ya. Oke. Mungkin kita langsung lanjut ke materinya aja kali ya. Nah, saat ini kan di Bali itu sedang banyak nih isu bunuh diri gitu Kak ya. Kalau kita search di Google juga kasus bunuh diri di Bali, itu pasti banyak banget artikel yang muncul gitu. Nah, sebenarnya apa sih yang nggak sedang terjadi gitu? Apakah memang benar sedang meningkat? Dan mungkin faktor psikologis apa sih yang mempengaruhi hal tersebut? Oke, kalau misalnya kita bicara peningkatan gitu ya, Dias ya, peningkatan itu nggak lepas dari ada yang namanya data. Gitu ya, tadi yang dia sampaikan itu di data tahun 2023 betul ya, 3,07% begitu di Indonesia. Kalau di Bali sendiri gitu ya, kalau melihat sebetulnya angka atau data kenaikan dari kasus bunuh diri itu sebetulnya cukup terbatas ya. Kalau kita cari juga jurnal-jurnal yang meneliti soal itu cukup sulit, dan kadangkala memang sumbernya juga kurang bisa dipastikan. Kondisi ini pada akhirnya menyebabkan kalau kita bertanya apakah ada peningkatan atau enggak, itu tuh kurang valid untuk menjawab itu gitu ya. Tapi kalau kita mau cari angkanya itu didasarkan pada penelitian yang dilakukan di tahun 2024 dari Indonesia's First Suicide Statistic Profile gitu ya. Di situ itu disebutkan bahwa Bali memang ada di tingkat pertama gitu. Tingkat pertama dari 5 provinsi dengan angka bunuh diri tertinggi, di mana rata-ratanya itu 1,82 per 100.000 penduduk gitu. Jadi memang Bali di tingkat pertama, kemudian diikuti oleh Kepulauan Riau, kemudian Yogyakarta, Jawa Tengah, dan yang terakhir itu Kalimantan Tengah, seperti itu. Jadi memang kalau dilihat 1,82 itu mungkin kok kecil, cuma 1,82 gitu ya. Tapi teman-teman dan dia juga harus tahu gitu bahwa masih banyak loh ternyata yang kasus-kasus yang memang gak tercatat gitu. Kasus-kasus yang tidak dilaporkan secara resmi gitu. Jadi hal ini juga masih terus perlu perhatian lebih lanjut gitu ya, untuk meneliti sebetulnya sejauh apa sih peningkatan angka bunuh diri di Bali gitu, dan sebetulnya kira-kira faktor-faktor apa gitu ya. Jadi itu memang harus diperlukan adanya penelitian lebih lanjut seperti itu. Kalau kita bicara faktor psikologisnya gitu ya, kalau faktor psikologis itu sebetulnya sederhananya mengacu pada tekanan psikologis yang kita sebagai seseorang itu nggak bisa atasi gitu. Jadi kalau tekanan psikologis yang kita miliki ini nggak bisa kita atasi, akhirnya itu akan menimbulkan perasaan-perasaan negatif seperti perasaan tidak berdaya, tidak mampu, putus asa gitu ya. Kemudian kalau perasaan ini muncul terus-menerus dan kita nggak bisa atasi masalah itu gitu ya, tidak mendapatkan penanganan yang khusus, pada akhirnya itu bisa membawa kepada kecenderungan untuk mengalami gangguan psikologis gitu ya, seperti stres yang berat, depresi, gangguan kecemasan begitu. Jadi itu sih sebetulnya untuk menjawab pertanyaan Dias yang pertama tadi ya.
gitu. Oke. Nah, gangguan kesehatan mental itu kan juga mungkin masih dianggap sebagai hal yang tabu gitu kayak di beberapa tempat. Nah, Betul. Mengenai hal tersebut, bagaimana peran stigma sosial dan budaya itu terhadap individu yang sedang mengalami gangguan kesehatan mental itu, dan apakah hal tersebut bisa mempengaruhi keputusan individu untuk mengakhiri hidupnya kayak gitu? Oke, ini sekarang saya coba mulai dengan pertanyaan sama Dias gitu ya. Kalau misalnya nih Dias merasa capek gitu ya, terus Dias mau cerita sama temennya Dias gitu, terus temennya Dias bilang, lebay kamu, kamu lemah banget jadi cewek gitu. Kira-kira apa yang Dias rasain? Downnya nambah, terus kayak nggak percaya lagi sama orang gitu, kayak nggak ada harapan gitu dari kayak. Iya, betul sekali. Jadi itu ya teman-teman ya, contoh sederhana bahwa stigma itu justru membuat kita sendiri sebagai pribadi itu mengalami perasaan-perasaan seperti yang dia sampaikan gitu, putus asa, terus juga merasa nggak berharga gitu ya. Sebegitu krusialnya peran dari stigma sosial dan budaya ini terhadap kondisi psikologis kita sebagai manusia gitu. Jadi tadi betul kita kalau ditekan gitu ya, kemudian kita dijudge, itu kita bisa mengalami isolasi diri, kita menarik diri dari lingkungan kita gitu. Terus juga berikutnya kata-kata negatif tadi gitu ya, lemah, nggak mampu gitu, putus asa, terus kamu kayak orang yang benar-benar nggak layak untuk hidup gitu ya. Itu kalau kita dengar, kita internalisasikan itu, dan pada akhirnya itu membentuk penilaian diri kita. Jadi kalau kita menilai diri kita secara negatif, bayangkan apa yang terjadi gitu ya. Kita bisa jadi stres, kita juga bisa jadi depresi. Itu jadi sebegitu luar biasanya efek stigma sosial dan budaya itu terhadap kondisi psikologis kita. Seperti itu sih Dias ya. Okay. Ada nggak sih Kak kayak mungkin tanda-tanda halus nih yang bisa kita perhatiin dari teman atau orang terdekat kita yang mungkin mereka lagi ngerasa ada di fase nggak baik-baik aja gitu, dan bahkan sampai bisa berpikiran untuk menyerah gitu? Sebenarnya sih gini ya, kalau kita bicara mengenai tanda-tanda gitu Dias ya, berdasarkan penelitian, ini kita bacanya banyak penelitian gitu teman-teman ya, karena kan memang kalau bicara bunuh diri itu amat sangat sensitif gitu ya. Jadi memang yang saya sampaikan ini teman-teman juga bisa cari gitu. Jadi untuk berdasarkan penelitian yang saya baca itu di American Psychological Association di tahun 2020, dan juga berdasarkan penelitian dari American Association of Suicidology itu di tahun 2024, itu mengungkapkan bahwa sebetulnya bunuh diri itu nggak mulai dari niat mau bunuh diri secara eksplisit gitu teman-teman. Menarik ya. Jadi bukan yang tiba-tiba aku mau mati. Nah itu bukan hal seperti itu gitu ya. Tidak selalu seperti itu. Jadi memang awalnya itu dimulai dari perasaan merasa terjebak gitu. Pernah nggak Dias kayak misalnya merasa benar-benar aduh aku sakit hati banget. Aku ngerasa nggak ada yang bisa nemenin aku, nggak ada yang bisa bantu aku. Gitu, pernah nggak kira-kira kalau kayak gitu? Pernah sih, kayak nge-stuck gitu. Betul, aja, jadi nggak tahu harus gimana gitu. Iya, jadi kita kayak yang nggak tahu, kita kayaknya nggak bisa nih keluar dari situasi ini gitu, kayaknya berat banget, aku lebih baik mati deh. Nah itu, jadi itu yang pertama, ada tadi terjebak gitu ya. Terus berikutnya itu tanda-tanda yang berikutnya kalau kita bisa lihat itu ada perubahan emosi yang tiba-tiba. Misal gitu ya, kita yang hari ini sebetulnya nggak ada pemicu apapun gitu ya, terus tiba-tiba nangis aja. Nah, tiba-tiba lagi bengong, nangis, keluar air matanya gitu. Terus juga ada misalnya biasanya kita menikmati sesuatu yang kita senangi. Terus tiba-tiba sesuatu yang kita senangi itu justru menjadi hal yang nggak kita senangi lagi, nggak menarik lagi buat kita gitu ya. Misal kayak dia suka baca buku, biasanya dia tenang banget gitu suka baca buku, terus meluapkan kayak imajinasi gitu ya kalau lagi baca buku ya. Jadi di situ terus tiba-tiba baca buku itu jadi bukan hal yang buat dia seneng lagi, dia jadi ngejauhin hal itu. Atau misalnya gini, dia misalnya hari ini dapat pujian gitu ya, oh hari ini kinerjanya dia oke sekali loh gitu. Tapi pada saat dia bengong, ternyata itu tuh malah bikin dia nangis. Nah itu kan nggak relevan ya. Jadi hal yang seharusnya bikin dia seneng, tapi kok jadi bikin dia nangis. Nah itu tanda-tanda berikutnya gitu ya. Terus ada juga pemikiran berulang yang negatif gitu teman-teman. Misalnya kayak pemikiran kayaknya aku emang nggak layak deh.
Terus kayak sebelum tidur overthinking, sering kan ya, teman-teman pasti sering banget sebelum tidur overthinking gitu kan. Jadi itu overthinkingnya itu berlebihan, bener-bener over banget gitu ya. Jadi itu kayak misalnya terus aja mengulang kegagalan-kegagalan yang terjadi selama hidup gitu. Terus juga merasa bahwa sebetulnya pemikiran-pemikiran kita yang tentang mau mati, kita harus pergi, nggak ada yang sayang sama kita, itu tuh terus berulang di kepala kita. Nah itu jadi seperti pemikiran kita ini nggak bisa kita kontrol gitu ya. Jadi benar-benar dia membuat diri kita itu hanya fokus di pikiran itu gitu. Nah terus berikutnya itu adalah ketika kita mengalami penarikan sosial gitu. Jadi misalnya kalau Dias nih biasanya seneng banget nongkrong-nongkrong gitu ya, pulang kerja ke coffee shop kayak ngerumpi gitu ya. Terus tiba-tiba di satu waktu dia benar-benar nggak mau, lebih memilih menyendiri di kamar gelap gitu, duduk di pojokan terus nangis terus. Nah itu juga perlu diwaspadai gitu ya. Jadi itu hal-hal yang mungkin teman-teman perlu waspadai gitu. Mungkin kayak lebih spesifiknya kayak sesuatu yang biasa dia lakuin tiba-tiba enggak gitu ya. Iya bisa. Jadi yang biasanya orang-orang pada umumnya gitu ya melakukan itu, tapi untuk orang-orang yang punya resiko bunuh diri gitu, atau yang orang-orang yang sudah punya kecenderungan untuk mengalami gangguan mental, biasanya tidak melakukan itu gitu ya. Seperti tadi misalnya yang dia biasanya nongkrong di coffee shop happy aja, tapi buat orang-orang punya kecenderungan gangguan mental, buat dia itu nggak happy gitu ya. Jadi di situ perbedaannya gitu. Nah kalau kita udah nemuin tuh tanda-tanda tersebut di orang terdekat atau teman kita gitu kan, sebagai mahasiswa atau masyarakat yang awam nih, apa sih yang bisa kita lakuin sebagai langkah pertama untuk menolong mereka gitu? Oke. Kalau misalnya kita bicara langkah sederhana gitu ya, misalkan mahasiswa ya, teman-teman pasti yang nonton juga mahasiswa gitu, atau teman-teman lain yang mungkin tahu informasinya dari yang lain gitu ya. Jadi sebetulnya langkah sederhananya itu ciptakan ruang yang aman dan nyaman gitu, dan juga tidak menghakimi gitu teman-temannya. Bayangkan kalau misalnya Dias cerita deh sama saya, terus saya bilang sama Dias kamu caper banget gitu, itu kan bukan ruang yang aman ya, langsung judging di situ, dan itu kan nggak boleh juga gitu. Jadi yang pertama bisa ciptakan ruang yang aman, terus juga hindari menghakimi gitu. Terus juga berikutnya kurangi stigma-stigma negatif gitu teman-teman ya. Karena memang buat orang-orang yang memang sudah ada kecenderungan gangguan mental, biasanya itu tuh sudah mengalami tekanan yang berbeda gitu ya. Pertama dia punya tekanan untuk menyembuhkan atau memulihkan gangguan mentalnya. Terus yang kedua ditambah lagi tekanan sosial itu sangat berat teman-teman ya. Jadi di situ makanya perlu diciptakan ruang yang aman, nyaman supaya proses berbagi, terus juga proses untuk mengeluarkan isi pikiran dan isi perasaan itu juga berjalan dengan baik gitu, sehingga yang mencurahkan isi hatinya itu nggak jadi bingung, nggak jadi takut gitu ya untuk curhat gitu. Itu juga mungkin nanti jadi konselor ya dia ya. Itu bisa dilakukan juga gitu. Nah terus kalau kita bicara masyarakat yang lebih luas gitu, termasuk mungkin kampus dari Primakara sendiri gitu ya, bisa memberikan akses untuk edukasi atau peningkatan literasi terkait dengan kesehatan mental gitu. Jadi misalnya melalui seminar atau misalnya sharing session, apapun itu yang bisa membantu meningkatkan pengetahuan gitu ya masyarakat luas terkait kesehatan mental gitu. Seperti yang mungkin Dias dan teman-teman ketahui gitu, bahwa kesehatan mental itu sendiri, khususnya di Bali, itu kadangkala masih dianggap hal yang belum lumrah gitu ya. Jadi makanya kadang kalau ada yang mencari bantuan, itu ada stigma dari masyarakat, itu ada judgement dari lingkungan gitu ya, bahwa itu gila gitu, kamu ke psikolog pasti kamu gila gitu, padahal belum tentu seperti itu ya. Jadi hal-hal tersebut juga harus diperhatikan. Kemudian juga bisa mengajak kolaborasi dari berbagai pihak gitu ya, seperti yang dilakukan Primakara saat ini sudah luar biasa sekali, karena mengundang bagian dari Ikatan Psikolog Klinis Indonesia Wilayah Bali gitu ya, untuk membantu menjelaskan gitu kira-kira apa sih yang terjadi gitu kan ya. Nah itu sudah baik sekali. Mungkin berikutnya bisa diajak
lembaga lain, mungkin pemerintah juga, kemudian juga Kementerian Kesehatan gitu ya, atau misalnya dokter jiwa, itu boleh dilakukan kolaborasi yang lebih besar lagi gitu, seperti itu sih. Mungkin memang kayak langkah awal itu edukasi dan pemahaman itu yang paling penting. Kayak datang ke psikolog, konselor itu adalah hal yang lumrah biasa gitu. Iya, itu untuk ngebuat pola pikir supaya jadi seperti itu agak susah gitu ya, apalagi kita bicara masyarakat luas dan kita tinggal di Bali gitu. Jadi itu yang cukup perlu diperhatikan gitu sih. Mungkin kalau dari kakak nih, mungkin di antara penonton podcast ini mungkin ada yang lagi di dalam fase gak baik-baik aja, bahkan mungkin berpikir untuk menyerah. Ada nggak sih yang pengen kakak sampaikan itu ke mereka? Ya, jadi sebetulnya untuk teman-teman semua gitu ya, saya ingin menginformasikan bahwa setiap perasaan yang teman-teman rasakan gitu ya, mau senang, mau rasa syukur, mau sedih, marah, kesal, kecewa, semuanya itu valid untuk teman-teman rasakan karena teman-teman manusia. Karena manusia itu pasti merasakan hal tersebut gitu ya, dan perasaan itu teman-teman perlu rasakan karena itu adalah bagian dari menjadi manusia itu sendiri gitu. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir ketika misalnya teman-teman memang nggak mampu untuk mengatasi perasaan-perasaan seperti merasa putus asa, kemudian juga stres yang berlebih gitu ya, merasa sendiri gitu. Cari segera bantuan buat membantu teman-teman mengatasi permasalahan tersebut. Teman-teman harus menyadari bahwa setiap hal yang terjadi di kehidupan teman-teman itu bisa membantu teman-teman untuk berproses menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu. Jadi jangan lupa kalau misalnya mencari bantuan ke psikolog, ke psikiater, itu bukan hal yang salah, itu bukan aib, itu bukan dosa gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman boleh lakukan itu dan sembuhkan dan pulih bersama, seperti itu. Terima kasih. Wah, banyak sekali kayak yang kita bahas hari ini di sini gitu Kak ya. Mungkin kita berharap untuk mungkin mahasiswa juga atau masyarakat luas juga bisa lebih peka, bisa lebih peduli lagi akan sekitarnya gitu Kak ya. Oke, terima kasih banyak Kak Andin udah mau datang ke Primakara, udah berbagi ilmunya, udah banyak sekali wawasan yang disampaikan ke kita juga gitu ya. Oke, untuk yang lain juga sebagai pengingat aja untuk kalian atau orang-orang terdekat kalian yang lagi mungkin merasa tidak baik-baik saja atau lagi ada masalah, jangan ragu untuk menghubungi jasa konseling atau tenaga profesional lainnya gitu Kak ya. Karena pasti selalu ada ruang untuk suara kalian didengar gitu. Mungkin sebagai informasi juga saat ini untuk kesehatan mental atau gangguan kesehatan mental itu sudah bisa di cover BPJS juga begitu Kak ya. Kayak udah banyak juga layanan-layanan di Bali yang bisa mengcover itu gitu. Mungkin bisa dicari lagi informasinya gitu. Mungkin terkhusus juga untuk mahasiswa Primakara bisa langsung menghubungi saya atau datang langsung ke Warek 3 yang mau konseling kayak gitu. Di sini juga sudah ada jasanya buat kalian kalau mau cerita kayak gitu. Mungkin sampai di sini aja kita kali Kak ya. Terima kasih banyak sudah menonton. Mungkin kita kembali lagi di episode berikutnya, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di YouTube-nya Primakara TV. Oke, bye-bye.